Suka dengan Melanie yang matanya ditutup karena akan diberikan kejutan oleh pacarnya yang bernama Martin. Rupanya Babang Martin menghadiahkan apartemen baru untuk mereka singgahi. Meski masih dicicil, Melanie cukup senang karena bisa tinggal di apartemen dan jauh dari gosip tetangga. Malamnya mereka mengundang Angie yang merupakan sepupu kesayangan Melanie. Ada juga adik Leo yang seorang desainer grafis. Keduanya diminta untuk menjadi saksi untuk pernikahan siri mereka. Kocaknya si Melanie ini sampai membuat surat bermaterai untuk mengukuhkan hubungan mereka. Martin lalu berlutut dan memberikan cincin kepada Melanie. Dengan menerima cincin ini berarti Melanie mau diajak tinggal dan hidup bersama dengan Martin. Tentu Melanie setuju. Mereka langsung melakukan sesi foto dadakan dengan pose-pose yang bikin gerah para penontonnya. Setelah Angie dan Leo pulang, momen paling dinanti akhirnya datang. Melanie dan Martin mulai beradu mekanik dengan liar sepanjang malam. Keduanya benar-benar puas karena bisa bucat nikmat bersama. Will you live in with me? Saat Martin sudah tertidur, Melanie pergi ke balkon untuk mencari angin. Di sini dia merasa ada orang yang sedang mengawasi, namun masih belum pasti siapa dan apa tujuan orang misterius itu. Esoknya para pengangkut barang pun datang untuk membawa kebutuhan rumah. Melanie ini adalah seorang pendekor handal. Meski begitu, Martin punya selera sendiri. Alhasil mereka berdebat cuma gara-gara posisi sofa. Martin merupakan pengusaha gym yang cukup besar. Namun pengunjungnya masih sepi, mungkin karena masih baru dan kurang promosi. Tak lama kemudian Leo datang. Dari percakapan mereka bisa kita tahu kalau ternyata modal membuat gym ini sebagian adalah investasi dari si Leo. Ya, si Leo ini bisa dibilang lebih mapan daripada Martin. Pekerjaannya sebagai desain grafis katanya juga lebih menjanjikan daripada penjaga gym. Bro, buti na padaan ba? Of course, I wanted to check on our gym. Check or invest? Kita beralih kepada Teteh Melanie dan Angie yang sedang mencoba kasur baru. Angie mengajak Melanie untuk healing di bar pinggir kota. Nah, ternyata dulunya si Melanie ini sasimo. Tiap hari gonta-ganti pria hanya untuk memuaskan goa berambutnya yang kegatelan. Tapi sejak berkomitmen dengan Martin, Melanie bertekad untuk berubah. Bahkan sampai menolak ajakan Angie untuk pergi minum di bar. Hindi lang naman dila akong madulas eh. Loka-loka! Malamnya kegiatan mantap antara Melanie dan Martin pun kembali terjadi. Kali ini sampai lemas dan ketiduran. Melanie lalu bangun dan segera membuatkan jus suplemen untuk Martin. Martin hanya minum sedikit karena sudah terlambat. Setelah itu hari mereka dihabiskan dengan mengurus bisnis mereka masing-masing. Di parkiran sebelum pulang, Melanie diganggu oleh pria misterius. Pria itu mencoba mengingatkan Melanie tentang dirinya. Belum juga ingat, Melanie langsung digabruk. Pepaya kembarnya diremas kasar. Namun pelecehan itu berakhir singkat karena para penjaga datang untuk menolong Melanie. Remember me? Sorry. Setelah makan malam sebenarnya Melanie ingin cerita tentang kejadian tadi, tapi sepertinya Martin sedang kelelahan. Kelakuan pria misterius itu terus terbayangkan di kepala Melanie. Dia bahkan tak fokus saat memasak hingga jarinya sedikit teriris. Untuk melepas stres, Melanie, Martin, Leo, dan Angie pun pergi ke bioskop untuk menonton film. Di sini Angie mencoba menggoda Leo dengan gelagat seksinya, sementara Melanie lebih banyak terkejut, mungkin karena merasa trauma dengan kejadian kemarin. Beres menonton, mereka berdiskusi tentang kesimpulan film. Intinya ada perbedaan pendapat antara Martin dan si Leo. Si Martin tak mentolerir kesalahan, sedangkan Leo lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan dengan tidak menghakimi salah satu pihak. Pusing dengan perdebatan para pria, Melanie dan Angie pun izin pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki riasan. Angie tahu kalau si Melanie ini sedang tidak baik-baik saja. Melanie lalu mengaku kalau dirinya memiliki penguntit, yaitu pria misterius yang kemarin meremas kasar pepaya kembarnya. Sakit ka ba? Away ba kayo ni Martin? Ano? Tengah malam biar nggak overthinking, Melanie membangunkan Martin untuk diajak adu mekanik. Meski cahaya sedang remang-remang, pendul Martin masih hafal betul lubang yang enak dan bisa menggocek goa berambut Melanie sampai banjir bandang. Esok harinya Martin, Angie, dan Leo pun berkumpul untuk merayakan ulang tahun Melanie. Disinilah Leo terpana melihat kecantikan Melanie.
Pesta ulang tahun pun berlanjut di bar. Melanie minum banyak anggur sampai kepalanya kelayangan. Di tengah kerumunan dia melihat sosok pria yang selalu menguntitnya. Lalu Melanie teringat dengan kejadian di bar beberapa tahun yang lalu. Pria tersebut menggerayangi Melanie yang sedang mabuk. Anehnya di sini Melanie juga terlihat menikmatinya. Martin pun lalu pamitan untuk pergi duluan karena udah urusan bisnis. Angie yang sudah kebelet beol juga pergi ke toilet. Hingga kini tersisa Melanie dan Leo saja. Mereka berdansa romantik di tengah pesta. Terlihat jelas kalau Leo mulai menaruh hati kepada calon kakak iparnya itu. Teka, baka mahulog ako ah. Gusto mo ako kasama? Excuse me guys. Melanie pun lalu membuka file foto lama. Di sini dia menemukan si penguntit yang ternyata ada di pesta. Padahal dia bukan teman ataupun kenalan dari Melanie maupun Angie. Melanie mengaku pernah main-main dengan pria tersebut, namun tak sampai diadu gabrut. Sepertinya rasa penasaran membuat pria itu menjadi penguntit untuk nyicip goa berambut dari milik teteh Melanie. Are you sure na yan yung stalker sa basement parking? Ay nako. Esok harinya Leo berniat pergi ke gym, namun dia malah melihat banner bergambar Melanie. Leo lalu memotret gambar tersebut, lalu dia edit di Photoshop dengan berbagai background. Leo juga menghapus foto Martin dan menggantinya dengan foto Leo, agar seolah dia sedang bersanding dengan Melanie. Di tempat lain Melanie sedang menjawab telepon dari ibunya yang meminta Melanie pulang karena akan ada pesta ulang tahun ayahnya. Namun di depan Martin, Melanie mengaku tak bisa hadir karena malas beradu argumen dengan ayahnya yang konservatif. Melanie sebenarnya ingin curhat kepada Martin, namun entah mengapa si Martin ini sangatlah cuek, bahkan meninggalkan Melanie di meja makan sendirian. Saat pergi ke tempat kerja bersama Angie, Melanie kembali bertemu dengan si penguntit. Kali ini mereka naik lift bareng. Disinilah Melanie teringat kalau dia pernah adu mekanik dengan si penguntit di dalam mobil. Leo juga diam-diam menjadi penguntit bagi Melanie. Dia tinggal di apartemen kue sus dan mencoba merayu Melanie. Rupanya si Melanie ini belum sadar kalau Leo menyukainya. Mereka berdua lalu makan kue bersama. Di sini Leo berfantasi nakal membayangkan dirinya bermesraan dengan teteh Melanie. Cream puffs? Oh, thank you. Melanie dan Angie pun lalu pergi ke gym untuk berolahraga. Mereka kembali mengobrol tentang si penguntit dan membuat Angie semakin yakin kalau penguntit itu masih penasaran dengan Melanie. Tak lama kemudian Leo datang berkunjung. Dia ikutan nimbrung mengobrol sambil mencuri pandang untuk melihat body Melanie yang aduhai. Di tempat lain Martin didatangi oleh sekretarisnya yang dimintai tanda tangan. Entah kesambet apa, si Martin ini langsung menggabrut sekretarisnya dengan barbar di kamar mandi. Sir, pinapapirma daw po si Mr. Go. Urgent daw po kasi. Malam harinya Leo pun mengundang Martin, Melanie dan Angie untuk merayakan bisnis barunya. Leo mengaku mendapatkan tawaran kerja baru di Filipina, jadi dia akan tinggal di sini lebih lama lagi dari rencana awal. Martin dan yang lain sangat senang mendengar berita bagus itu. Melihat badan Leo yang sedikit melar, Martin menyarankan untuk ikut program kebugaran agar wanita tertarik kepadanya. Namun Leo menolak karena menurutnya untuk mendapatkan wanita tak harus berotot, tapi punya banyak duit. Martin pun tersinggung dan langsung pergi meninggalkan meja. Laki ng budget na binigay sa amin. So that's the good news. Ang galing mo talaga, Leo. Sebelum tidur Martin mengajak Melanie untuk beradu mekanik. Namun entah mengapa Melanie menolak karena sudah kelelahan. Martin lalu bertanya lebih tampan dia atau Leo. Tentu Melanie menyebut Martin karena dia tak ingin pasangannya kecewa. Dari pertanyaan konyol itu kita bisa tahu kalau si Martin ini selalu merasa tersaingi oleh si Leo. Memang si Leo ini bisa dibilang lebih berhasil dari si Martin. Jadi Martin takut kalau Melanie berpaling kepada Leo. Malam berikutnya Melanie, Martin dan Leo dan Angie pun pergi menonton ke bioskop bersama-sama. Di sini Leo berfantasi kalau dia adu encun dengan Melanie. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama, mulai dari nge-gym sampai berenang. Meski romantis dengan pasangan masing-masing, namun Joe pun tetap curi-curi pandang kepada Melanie. Pagi hari sebelum bekerja, Melanie dan Martin pun cekcok gara-gara telat menyiapkan sarapan. Martin lalu pergi ke toko bunga. Di sini dia bertemu dengan Leo yang katanya membeli bunga untuk almarhum ibunya. Martin terlihat tak senang dan memanas-manasi Leo dengan kegiatan ranjang bersama Melanie. Bukannya pergi ke makam sang ibu, Leo justru pergi ke rumah Melanie, memberinya bunga dan mengatakan rasa cintanya. Melanie ngeholang tarik. Satu sisi dia juga senang karena mendapatkan bunga. Tak lama kemudian Martin juga datang memberikannya bunga. Setelah itu mereka mandi bersama sambil beradu mekanik hingga bucat dengan nikmat. I love you.
Malam harinya Martin tidur pulas karena kelelahan. Melanie lalu membawa bunga dari Leo dan pergi ke balkon. Nah, di sini lagi-lagi dia melihat penguntit yang memperhatikannya dari mobil di tepi jalan. Esok harinya saat Martin pergi bekerja, Leo datang menemui Melanie dan memberikannya coklat. Leo pun lalu mencari kesempatan untuk memotret kegiatan melukis Melanie. Namun lama-lama pendulnya bereaksi, nafsunya memuncak hingga Leo berani mendekati dan mencium Melanie. Sayang sekali kegiatan seru ini malah terganggu oleh panggilan telepon dari klien dekorasi. Napataba mo talaga ako, no? You're perfect. Just as you are. Saat di parkiran, seorang pria misterius pun kembali menghampiri Melanie. Tapi rupanya itu adalah Leo. Leo lalu mengajak Melanie ke belakang mobil dan menciumnya. Dari sinilah Melanie sadar kalau si Leo ini jatuh cinta kepadanya. Meski Leo menawarkan kehidupan yang penuh cinta, tapi Melanie tak bisa menerimanya karena dia sudah menjalin hubungan dengan Martin. Esok harinya Leo masih bersikeras untuk mengobrol dengan Melanie. Kali ini dia melakukan pendekatan secara halus. Tak disangka Melanie menyambutnya dengan baik. Mereka lalu pemanasan hingga akhirnya berguling di lantai untuk beradu mekanik dengan barbar. Saat sedang melanjutkan ronde kedua di kamar mandi, tiba-tiba Martin datang menggedor pintu. Untung saja Leo bisa kabur dengan cepat sehingga Martin tak curiga dengan apa yang telah terjadi. Ba't ka naligo dyan? Kasi po Malam pun datang, mereka minum banyak anggur sampai oleng di rumah Angie. Melanie dan Martin pun lalu pamit pulang duluan. Sementara itu Leo yang abok parah pun langsung diamankan oleh Angie. Sedari awal Angie memang menyukai Leo. Dia langsung mengunboxing Leo dan memaksa pendulnya cepat berdiri. Leo yang mabuk melihat Angie sebagai Melanie. Mereka pun lalu bergabur teriak sambil mengerang keenakan. Belum juga bucat nikmat, Leo malah kelepasan sambil memanggil nama Melanie. Jelas saja Angie kesal. Dia langsung mengakhiri kegiatan mantap itu dan menyuruh Leo untuk segera pulang. Di parkiran, Melanie kembali dihampiri oleh Leo. Di sini Leo kembali mengutarakan keinginannya untuk hidup bersama dengan Melanie. Saat Leo pergi mengambil barang, tiba-tiba Melanie diserang oleh si penguntit. Mendengar ada kegaduhan, Leo pun langsung balik menghajar pria tersebut, dibantu para penjaga yang juga datang dan mengamankan si penguntit. Setelah diperiksa, serangan penguntit tadi ternyata membuat Melanie gegar otak ringan. Leo yang khawatir terus menenangkan Melanie sambil mengelus wajahnya. Kegiatan itu ternyata dipergoki oleh Martin. Dia terlihat marah dan sangat cemburu. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Melanie langsung tes urin dan hasilnya 2 garis. Masuk ka dito! Masuk! Malamnya Melanie mengajak Martin mengobrol di balkon. Melanie mengatakan kalau dirinya sedang hamil, tapi bukan hamil anak Martin melainkan anak dari Leo. Martin di sini marah besar dan mengatakan hal yang tidak menyenangkan, sampai-sampai Melanie menamparnya. Martin kembali merasa terhina dengan rentetan kekalahan dari adiknya sendiri. I'm sorry, pero nagpa-DNA test na ako. At ano? Nasingitan ako ni... Beberapa tahun waktu pun berlalu. Leo dan Melanie telah hidup bahagia dengan anak mereka. Seperti janjinya dulu, Leo benar-benar meratukan Melanie. Dia memberikannya cinta, kehidupan yang nyaman dan menyenangkan. Namun hidup Melanie tidak tenang karena ada sosok pria bertato yang sedang merencanakan hal buruk untuknya. Sedikit flashback, ternyata si Melanie ini sempat selingkuh juga dengan sosok pria yang menguntitnya. Namun fakta mengerikan terungkap. Setelah kekudaan dalam mobil, Melanie menghabisi pria itu sampai tewas seketika. Beginilah cara dia lepas dari selingkuhan sehingga tak pernah ada orang yang curiga dengan masa lalunya. Hari-hari Melanie diteror oleh si pria bertato. Puncaknya ketika dia dan Leo sedang beradu mekanik di kamar, pria bertato itu nekat masuk ke rumah dan menembak Leo. Melanie juga dihabisi tanpa ampun dengan 2 tembakan sekaligus. Dan sosok pria bertato itu ternyata adalah Martin. Dia berhasil membalaskan dendam dan melenyapkan orang yang menghalangi jalannya. Sebagai penebus rasa bersalah, Martin mengambil anak Melanie dan akan mengurusnya sendirian.